Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Destina dari Spuler PB1. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang 12 garis sejarah. Prasejarah merupakan zaman dimulai sejak pembentukan bumi hingga adanya manusia yang belum mengenal aksara, atau ketika catatan sejarah belum tersedia. Meski demikian, manusia prasejarah pandai dalam membuat simbol-simbol atau tanda yang menjadi alat komunikasi. Zaman prasejarah adalah zaman yang paling sulit ditemukan bukti sejarahnya. Hal tersebut karena tidak terdapat peninggalan catatan tertulis dari zaman prasejarah. Keterangan mengenai zaman ini diperoleh melalui bidang-bidang ilmu seperti paleontologi, astronomi, biologi, geologi, antropologi, dan arkeologi. Ada 3 jenis manusia pada masa prasejarah. Yang pertama, Meganthropus. Meganthropus merupakan jenis manusia prasejarah yang paling primitif. Fosil dari jenis ini ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941. Von Koenigswald menamakan fosil temuannya ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus atau raksasa dari Jawa. Fosil yang ditemukan berupa sebuah rahang bawah dan 3 buah gigi, 1 gigi taring dan 2 gigi geraham, yang berasal dari lapisan Pleistosen bawah atau fauna Jetis. Yang kedua ada Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia prasejarah yang jumlahnya paling banyak. Pada tahun 1890 sampai 1891, dalam penelitian di Trinil, Ngawi, Jawa Timur, seorang dokter tentara Belanda berkebangsaan Prancis, Dr. Eugene Dubois, menemukan rahang bawah, tempurung kepala, tulang paha, serta geraham atas dan bawah. Dubois menamakannya Pithecanthropus erectus, atau manusia kera berdiri tegak, dengan volume otak kira-kira 900 cc dan tinggi badan kurang lebih 165 cm. Yang ketiga ada Homo. Manusia jenis Homo merupakan manusia paling maju dibandingkan dengan manusia prasejarah sebelumnya. Penemuan manusia jenis ini diawali oleh von Richthofen yang berhasil memperoleh sebuah tengkorak dan rangka di Tulung Agung, Jawa Timur. Adapun pola kehidupan masyarakat saat zaman prasejarah. Yang pertama, nomaden. Nomaden artinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kehidupan masyarakat praaksara sangat bergantung kepada alam. Bahkan, kehidupan mereka tak ubahnya seperti kelompok hewan karena bergantung pada apa yang disediakan alam. Yang kedua, semi-nomaden. Kehidupan semi-nomaden adalah pola kehidupan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, namun sudah disertai dengan kehidupan menetap sementara. Yang ketiga, menetap. Muncul gagasan untuk mengembangkan pola kehidupan yang menetap. Hal tersebut karena pola kehidupan nomaden dan semi-nomaden tidak menguntungkan bagi manusia bertahan hidup. Kemudian ada praaksara. Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Pada zaman praaksara, manusia hanya mengandalkan fosil seperti sisa-sisa makhluk hidup yang membantu untuk mempelajari kehidupannya. Zaman praaksara juga dikenal dengan Nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Praaksara merupakan kurun waktu yang terpanjang dalam sejarah umat manusia. Jadi, zaman praaksara dimulai ketika manusia ada di muka bumi sampai saat manusia mengenal tulisan. Masing-masing negara memiliki masa praaksara yang berbeda. Ada masa praaksara yaitu Archeozoikum, merupakan zaman tertua. Pada saat itu, kulit bumi masih panas sehingga tidak ada kehidupan. Yang kedua, Paleozoikum, zaman primer atau zaman hidup tua. Zaman ini berlangsung 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti reptil, amfibi, dan binatang yang tidak bertulang punggung.
Yang ketiga ada Mesozoikum, zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan. Di zaman ini, jenis reptil meningkat sampai-sampai muncul penyebutan masa reptil pada zaman tersebut. Kemudian ada Neozoikum. Masa ini disebut zaman hidup baru yang terdiri dari zaman ketiga dan keempat. Zaman ketiga berlangsung sekitar 60 juta tahun lalu, diiringi dengan perkembangan binatang menyusui seperti kera. Lalu pada zaman keempat mulailah kehidupan manusia. Masa aksara, masa manusia setelah mengenal tulisan. Pada masa ini, kebudayaan manusia sudah berkembang cukup pesat, membuat kebudayaan manusia di dunia mulai bergeser dari zaman praaksara ke zaman aksara, sehingga dapat ditemukan prasasti-prasasti tertentu yang memiliki huruf atau tulisan tertentu yang dapat diterjemahkan. Contohnya adalah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Salah satu sistem penulisan tertua yang ada di dunia adalah tulisan cuneiform yang dapat ditemukan di daerah Mesopotamia. Diduga tulisan ini sudah ada sejak tahun 3200 sebelum Masehi dan diciptakan oleh manusia-manusia yang tinggal di daerah fertil Kristen tersebut. Dengan dibentuknya sistem penulisan ini, perlahan-lahan kebudayaan manusia di seluruh dunia mulai beranjak dari zaman praaksara kepada zaman aksara. Contoh-contoh dari kebudayaan zaman aksara ini adalah kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia yang sering kita pelajari, seperti Kerajaan Salakanegara, Kutai, dan Tarumanegara. Selain itu, contoh lainnya adalah peradaban Mesir kuno yang sudah mengenal hieroglif dan juga peradaban Sumeria yang sudah mengenal angka. Kemudian ada masa Hindu-Buddha. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Kebudayaan Hindu lahir dari percampuran kebudayaan bangsa Arya dan Dravida. Bangsa Arya adalah bangsa pendatang di India sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Mereka menaklukkan bangsa Dravida, di mana bangsa Dravida merupakan penduduk asli di India yang peradabannya dikenal dengan peradaban lembah Sungai Indus. Oleh karena itu, ada bangsa Dravida yang bercampur dengan bangsa Arya dan munculnya agama Hindu. Agama Hindu berkembang dalam 4 fase, yaitu zaman Weda, dimulai tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Zaman ini ditandai dengan lahirnya kitab agama Hindu, yaitu Weda, serta lahirnya sistem kasta Weda diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya mengetahui. Yang kedua ada zaman Brahmana dari tahun 1000 sampai 7505 sebelum Masehi. Kaum Brahmana memiliki peran dan kekuasaan sangat besar dalam kehidupan keagamaan. Pada masa ini dimulai disusun tata cara keagamaan yang teratur atau kitab Brahmana. Kemudian yang ketiga ada zaman Buddha dari 500 sampai 300 sebelum Masehi. Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan semedi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat ada zaman Upanishad dari tahun 750 sampai 300 sebelum Masehi. Zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama. Upanishad memiliki makna duduk dekat dengan guru untuk mendengar ajaran-ajaran suci kerohanian. Pada dasarnya, Upanishad mengajarkan bagaimana mengatasi kegelapan dalam jiwa untuk mencapai kesadaran dan kebahagiaan. Kemudian agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Awalnya, Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Ada 2 aliran dalam agama Buddha. Yang pertama yaitu Mahayana, pendapat bahwa semua makhluk dapat mencapai pencerahan bersama-sama. Yang kedua, Hinayana, pendapat bahwa tiap orang mencapai nirwana dengan usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ada 4 teori masuknya agama Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan J.C. Vandler, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku atau penguasa lokal dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Yang kedua ada teori kesatria. Menurut teori kesatria yang dikemukakan F.D.K. Bosch, agama Hindu dibawa oleh
prajurit India yang kalah dalam perang antar golongan atau saudara. Mereka yang kalah kemudian meninggalkan India dan datang ke Indonesia. Yang ketiga, teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Crumb, didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Mereka di Indonesia juga menyebarkan ajaran Hindu, bahkan ada yang menikah dengan pribumi. Golongan yang terbesar datang ke Indonesia adalah para pedagang Indonesia. Yang keempat, ada teori arus balik. Menurut G. Codes, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempelajari agama Hindu dan Buddha ke India, kemudian membawa pengetahuan tentang agama tersebut kembalinya ke Nusantara. Kemudian ada masa Islam. Masuknya Islam ke Indonesia ada melalui 3 teori. Yang pertama, teori Mekah, dicetuskan oleh sosok yang kita kenal yaitu Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, masuknya Islam ke Indonesia berawal dari para pendatang asal Mekah. Pandangan ini turut menyatakan bahwa Buya Hamka tidak sepakat dengan teori Gujarat. Buya Hamka menyebut bahwa masyarakat Arab Saudi datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam pada abad ke-7, lalu diikuti oleh bangsa Persia dan Gujarat. Teori Mekah dikuatkan dengan hadirnya teori Arab, bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Arab. Teori ini turut didukung oleh banyak tokoh seperti Hay Jones, Van Leer, Theo Arnold. Jadi menurut teori Mekah, Islam dibawa langsung oleh para pedagang Arab sekitar abad 7. Buktinya adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Yang kedua ada teori Gujarat. Teori Gujarat ditemukan oleh seorang ilmuwan Belanda J. Pisnapel dan didukung oleh Christian Snoek-Hoortgronje. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia ini didukung oleh Hussein Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Teori ini tercetus karena pada awalnya masuk Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang masuk pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya peringatan 10 Muharram atau 1 Asyura yang serupa dengan upacara Tabut di Bengkulu dan Sumatera Barat. Tabut. Penyebaran Islam di Indonesia melalui beberapa jalur. Yang pertama, penyebaran melalui jalur perdagangan. Penyebaran Islam melalui perdagangan dianggap paling efektif. Alasannya adalah kegiatan ini melibatkan semua golongan masyarakat. Menurut Tom Pierce, sekitar abad 7 sampai abad 16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat sibuk dan ramai. Wilayah Indonesia menjadi tujuan sekaligus tempat singgah para pedagang Muslim yang melewati Selat Malaka. Yang kedua, jalur perkawinan atau pernikahan. Banyak pedagang asing Muslim yang menyambangi kemudian memutuskan untuk menetap. Mereka terjadi interaksi dengan warga lokal dan banyak pedagang asing Muslim yang menikahi penduduk setempat. Orang lokal yang belum beragama Islam kemudian menjadi mualaf dan beranak pinak turun-temurun. Yang ketiga, saluran pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren untuk para santri-santrinya atau para masyarakat sekitar yang tertarik dengan Islam dan ingin mempelajarinya. Yang keempat, saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran penyebaran Islam yang melibatkan unsur batin atau hati. Ajaran ini disesuaikan dengan pemikiran masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu. Masyarakat yang telah memiliki dasar-dasar ketuhanan yang benar mudah menerima Islam melalui tasawuf. Yang kelima, saluran dakwah. Dakwah dilakukan pada masa kerajaan. Dakwah yang dilakukan berbeda-beda, bergantung pada tradisi di wilayah yang ditargetkan. Wali Songo.
merupakan tokoh yang berperan menyebarkan Islam di Indonesia melalui dakwah. Cara penyebaran Islam yang dilakukan oleh mereka berfokus di wilayah Jawa. Dakwah yang dilakukan para sunan cukup beragam. Kemudian ada saluran kesenian. Nusantara kental dengan kebudayaan dan kesenian masing-masing. Oleh karena itu, para dai Islam menyebarkan ajaran agama Islam melalui kesenian. Bidang kesenian yang dianggap sebagai strategi dakwah ada banyak, seperti seni wayang. Selanjutnya ada masa bangsa Eropa. Bangsa Eropa sudah mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-16 Masehi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dan memperoleh keuntungan. Hal ini diawali oleh negara Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Malaka sebagai pelabuhan penting dan pusat perdagangan rempah-rempah. Pada masa penjajahan Portugis, negara ini mampu menaklukkan wilayah Malaka serta memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke negara Asia Tenggara lainnya. Portugis juga melakukan ekspansi wilayah ke Sulawesi, Maluku, sampai Nusa Tenggara, serta mendirikan pos perdagangan maupun benteng. Proses penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia pada abad ke-16 menandai awal dari era kolonialisme yang berkepanjangan di wilayah ini. Kemudian ada masa Hindia Belanda. Mulai tahun 1602, Belanda secara perlahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda, atau VOC. Kemudian, pada tahun 1799, VOC dibubarkan, dan segala tanggung jawab VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda dan terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda atau Nederland Indies. Tahun 1808 sampai 1811, Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia dengan tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya tersebut, perhatian Daendels hanyalah terhadap pertahanan dan kesetaraan. Di samping itu, atas dasar pertimbangan pertahanan, Daendels memerintahkan pembuatan jalan pos dari Anyer di Jawa Barat sampai Panarukan di Jawa Timur. Pembuatan jalan ini menggunakan tenaga rakyat dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Selanjutnya ada masa Jepang. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Setelah itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Pendudukan Jepang pun lantas meluas hingga ke Jawa. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Pada awal kedatangannya, Jepang mendapatkan sambutan baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajah Belanda. Jepang mengambil simpati rakyat dan seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara. Meski begitu, lambat laun rakyat Indonesia pun menyadari bahwa kependudukan Jepang tidak ubahnya sebuah penjajahan yang kejam. Jepang dikenal sebagai penjajah yang kejam karena melaksanakan kerja paksa atau romusa, menyiksa, serta membuat rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Kemudian ada masa kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur. Kemerdekaan itu didapatkan di Indonesia setelah dijajah selama ratusan tahun. Ada juga rangkaian peristiwa sebelum proklamasi. Yang pertama, kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Yang kedua, Rengas Dengklok.
Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Menyikapi kekalahan Jepang, pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan, sedangkan golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusunan teks proklamasi yang dilakukan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo, lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian teks proklamasi ditulis tangan diketik oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Kemudian ada masa Orde Lama. Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966, demokrasi terpimpin. Yang pertama, demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Sejarah singkat Orde Lama berlanjut ketika Indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal. Di tahun ini mulai diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta UUD 1950 yang menganut sistem parlementer. Di samping itu, situasi politik pun dinilai belum stabil, bahkan keamanan negara juga cukup terancam lantaran masih banyak terjadi pemberontakan dan kehidupan rakyat tidak sejahtera. Kemudian ada demokrasi terpimpin. Tahun 1959 sampai 1966 disebut sebagai demokrasi terpimpin sesuai dengan hasil dekret Presiden 1959 yang menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan dikendalikan Presiden sepenuhnya. Dalam isi dekret dijelaskan bahwa UUD 1945 kembali diterapkan dan UUD-S 1950 dinyatakan sudah tidak berlaku. Masa Orde Baru. Masa yang diperintah Presiden Soeharto mulai memimpin negara. Di masa pemerintahannya, Soeharto melakukan koreksi yang membuat penerapan Pancasila semakin kuat. Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Masa reformasi. Reformasi 1998 adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara ini pada era Orde Baru. Krisis moneter tersebut menyebabkan meningkatnya kolusi, dan nepotisme di kalangan pemerintahan, serta meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Dengan adanya krisis moneter, ketidakpuasan rakyat, dan penyelewengan dalam pemerintahan, gerakan reformasi pun muncul sebagai upaya untuk mengubah segala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru dan mencapai perubahan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan utama reformasi adalah untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik di Indonesia. Masyarakat ingin mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter dan menggantinya dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.